Tak ada Pak kira lain, tak ada. Kalau Bapak Ibu nak punya anak yang soleh-solehah, kuliah sampai S3, kalau dia tak sembahyang pasti durhaka. Yang ditunggu bukan kita, warisan. Kapan mak mati yo? Aku nak make cincin dia. Kata anak cewek, nak mindahkan kalung mak ke leher aku, nak mindah gelang mak ke tangan aku. Memang dia ada ngomong, cita-citanya di hati besarnya, Pak. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إذا صلحت سائر عمله وإن فسدت سائر عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, Bapak Lurah Kelurahan Talang Banjar, yang kita hormati Bapak Ketua Lembaga Adat Melayu, yang sama-sama kita hormati Ketua RT 20, yang kita hormati Ketua Forum RT Kelurahan Talang Banjar, Bapak dan Ibu-ibu, wabil khusus segenap pengurus masjid dan mushola sekitar Langgar Al-Ihsan, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik, para jamaah yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, tentu syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, yang kita tak boleh bosan karena Allah pun tak pernah bosan ngasih nikmat kepada kita. Kalau Allah Ta'ala bosan ngasih nikmat kepada kita, maka urusannya bisa panjang lebar. Ini kita makan lagi ya? Aduh tuh baik. Akhirnya nanti aku ceramah yang lain makan kalau. Kalau yang ceramah makan tak cocok. Buat duku. Jangan lupa kutip 2 karung ya. Kalau aku 2 masalahnya Pak, ada putra ada putri. Kalau sekarung nanti ribut. Iya Pak Lurah, boleh Pak Lurah? Mana tur Pak Lurah? Kalau harganya mahal, Pak Lurah selesaikan urusan itu. Mau Pak Lurah? Iya, tinggal tunjuk Pak Ustaz. Nah, kalau saya tinggal doa, beliau tinggal tunjuk akuan mana gitu ya. Iya. Bapak Ibu, tentu kita jangan pernah bosan mengatakan alhamdulillah. Karena Al-Fatihah itu kalau tidak ada Alhamdulillah ya tidak sah. Sembahyang tanpa Alhamdulillah juga tidak sah. Hidup nih kalau kurang Alhamdulillah pasti bermasalah. Itu kan. Ada istri mengeluh kepada suaminya. Suami nomor 3, yang pertama kenapa dia kurang Alhamdulillah. Tengoklah. Kalau ada suami ngeluh masalah keluarga rezeki, itu nomor 2, nomor 3. Nomor pertama dia kurang ucap alhamdulillah. Sama suami istri mengeluh dengan kehidupan, kok begini, kok begitu. Itu nomor terakhir. Yang pertama, keluhan terjadi karena kurang alhamdulillah. Percaya Pak? Percaya Pak? Tidak percaya sudah. Iya kan? Begitu juga kehidupan, bos ngeluh dengan anak buah, karyawan ngeluh dengan bosnya. Keluh kesah dalam hidup itu nomor sekian, itu akibat saja. Sebabnya apa? Kurang ucap alhamdulillah. Maka lagi dan lagi sebagaimana Pak, berapa kali banyak alhamdulillah.
Ya sebanyak Allah kasih kita nikmat, ya alhamdulillah lah, diimbangin. Jadi sebenarnya sebanyak apapun alhamdulillah pasti kurang dibandingkan nikmat daripada mata melihat. Kalau mata melihat ini Pak seperti HP. HP itu kalau pulsanya tidak fungsi kan, ya kan? HP itu pulsanya habis. Tidak bisa nelpon, tidak bisa ditelepon Pak. Kalau telepon bisa kan? Hah? Bisa ya? Oh bisa. Nah, bisa terima Pak ya. Ya Pak ya. Makan duku pun nyambung juga, kira tidak nyambung. Berarti makan dukunya tidak khusyuk ya. Mau makan duku, kupingnya dengar kita. Alhamdulillah masih bersama kita. Bapak Ibu sekarang kalau HP itu kan pakai pulsa, baru manfaatnya banyak. Kalau mata ini bisa melihat butuh pulsa, habis mesti kayak token, bunyinya 24 jam, token habis. Maksudnya gini, pulsa itu menjadikan HP itu hidup dan berguna. Begitu juga apabila mata dikasih nikmat oleh Allah, gunanya 24 jam. Dan kita tidak bisa bayar. Kalau mata dibayar kayak pulsa, habis beli pulsa untuk mata, ya kan? Maka kita bayar dengan alhamdulillah. Apalagi Bang, apa 3 kali gitu kan? Bapak Ibu yang kedua, salawat dan salam dengan rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan besar salawat kita besok juga dengan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, ini acaranya ramai, penuh nih 2 sebab nih kira-kira. Apa memang tempatnya kecil, orangnya ramai, atau terbalik kira-kira? Kok ramai nian? Untung 2 sob, kalau 3 sob kacau ya, ya kan? Allahu Akbar. Ini ramai apa karena musolanya kecil? Kayak mana Pak? Ternyata dua-duanya. Musolanya pun besar, orangnya ramai. Alhamdulillah. Bapak itu mengingatkan tentang tujuan hidup. Kalau kita nak berpikir, nak merenung, apa tujuan hidup kita sebenarnya? Kayak anak kita merantau kuliah di Jakarta, masih punya tujuan hidup. Kita merantau ke Jakarta, ke Palembang, masih punya tujuan. Kita ini merantau di dunia nih Pak. Dari alam ruh ke alam rahim, dari alam ruh ke alam dunia ini merantau. Tujuannya apa? Nah, aku lah mulai ngegas, mulai ngegas. Maaf Pak Lurah. Pak Lurah ngobrol dewe tadi. Kurang panjang kata sambutannya. Diulang di belakang. Aku ini tidak ngadap ke belakang pula. Ya kalau ngadap jadi maaf Pak, orangnya baik, orangnya ada santri Pak Lurah. Pak Ustadz, aku sering diganggu oleh kawan. Tandanya kamu orang baik. Kalau kau jahat, tidak pernah diganggu. Iya Pak Ustadz, ini gini aku diganggu. Iyalah berarti kamu ini anak baik. Kalau kamu tidak diganggu, mikir kau anak jahat, anak nakal berarti. Oh gitu Pak Ustadz. Iyalah juga. Biar dia tenang pikirannya. Bapak Ibu, tujuan kita ini apa merantau di dunia? Apa tujuannya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bahwasanya ada ini sesungguhnya salatku. Untuk salat ini tujuan hidup. Wa nusuki. Wa nusuki itu adalah nusuk semua ibadah. Tujuan hidup untuk ibadah. Datang ke sini untuk ibadah. Kita bukan datang, Allah yang datangkan. Kita bukan mati, Allah yang panggil. Kita datang bukan kehendak kita, kehendak Allah. Kita berangkat bukan kehendak Allah. Datang dan pergi adalah atas kehendak Allah. Antara datang dan pergi harus ikut maunya Allah, namanya ibadah. Kalau Bapak dapat panggilan, misal, maaf Pak Lurah, besok ada presiden baru, Allahumma tiba-tiba Pak Lurah diangkat jadi menteri. Pak Lurah urusan ini apa? Second lah. Kalau nggak second paling minjam nih, aku yakin lah. Minjam tuh, nggak ada bayar, makanya mic-nya itu mati, Pak.
Kalau berhenti tidak kayak gini tak? Pada Pak Ketua panitia, Pak jangan marah lah Pak Ketua. Pak Ketua jangan marah, nanti stroke mendadak, bingung Pak. Misal presiden baru, Pak Lurah ternyata diangkat jadi menteri, entah apa apa terserah lah. Aduh, tengok. Subhanallah, kelok ya. Misal Pak Lurah diundang, lebih seru yang juga ya. Aku jadi pelawak malam baru kali ya gue tahu gini. Diundang Pak Lurah pun bingung. Tapi ya diundang oleh presiden jadi menteri. Kira-kira menteri apa Pak Lurah? Batubara. Jangan macet jadi Pak. Kalau Pak Lurah jadi menteri batubara, macet ngejalan dari Papua ke Aceh jadi diundang, diangkat jadi menteri. Karena dipanggil, diputus pasti nurut kan? Iya kan? Pasti nurut Pak. Tidak bisa, kok aku? Iya Bapak terpilih, kami setuju Bapak diangkat jadi menteri. Karena dipanggil, maka tiket disebutkan, maka balik pun tiket disiapkan. Kita di dunia ini bukan datang dengan sendirinya Pak. Kita dulu tidak ada. Kok ada sekarang? Siapa yang ciptakan? Adalah Allah. Iya kan? Lalu ketika seorang itu mati, itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Kalau kehendak kita kan tidak mau mati. Nanti belah, tapi kita nggak punya kehendak. Kamu datang dan pergi atas perintah Allah, maka antara datang dan pergi harus nurut dengan perintah Allah. Namanya ibadah. Kalau kita dipanggil orang dikasih kerjaan dia tidak nurut, panjang urusan itu. Sama di dunia ini Allah yang ciptakan kita tidak nurut. Sudah masalah kita kayak tasbih putus, tidak selesai. Tapi kalau kita nurut, masalah tidak ada, diselesaikan tulang. Bahkan tujuan hidup inna sholati untuk sholat, wa nusuki untuk beribadah sebanyak mungkin. Nusuk itu semua ibadah. Ibadah sebanyak mungkin terus. Wa mahyaya wa mamati, hidup matiku untuk menyenangkan Allah. Hidup supaya Allah senang dan mati pun supaya Allah senang. Barang siapa hidup menyenangkan Allah, matinya dia mengobati rindunya Allah. Barang siapa hidup lupa menyenangkan Allah, nurut kata Allah, maka ketika dia meninggal, Allah sudah. Ketika dia meninggal, itu mengobati rindunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau judulnya Isra Mi'raj ini elok lihat Pak, untuk saya mengingatkan diri saya dan mengingatkan kita semuanya. Sekarang kalau tadi Pak Ketua mengatakan Isra Mi'raj untuk kekhusyukan. Kalau saya boleh bertanya dan tidak usah dijawab, tidak usah jawab ya. Sudah pernahkah sholat kita khusyuk Bapak Ibu? Coba dipikirkan, sudah pernahkah sholat saya khusyuk? Tanya. Sedangkan itu tujuan hidup. Kalau Bapak kerja tidak nikmati kerjaan, bakal salah, bakal dipecat. Ibu pintar masak, tapi tidak menikmati pekerjaan, sembarangan masak. Akhirnya orang tidak mau beli, tidak enak. Karena kita tidak menikmati pekerjaan. Anak kita sekolah, tidak sudah. Apa kekuatan bahasa orang itu, Bang? Anak santai beda. Santai beda. Subhanallah. Silakan Pak, minum dulu Pak. Silakan. Ini saya belum tegak, baru duduk Pak ya. Kalau tegak nanti tengok Pak. Ngeri. Dua, tiga. Kayak depan presiden tiga miknya. Iya kan? Sikok di sini, sikok di situ. Subhanallah. 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 Ini Pak. Jadi kalau ngecek mic itu jangan cek-cek lagi Pak, tidak ada guna. Subhanallah. Itu cara ngeceknya itu. Jangan cek-cek. Tidak ada nilainya. Tidak pahala nih ya. Subhanallah. Subhanallah. Cocok. Subhanallah.
Alhamdulillah, gitu jawabannya. Saya ngasih tahu, ngasih tahu. Bapak Ibu ketika ditanya, sudahkah sholat, pernahkah kita khusyuk dalam sholat? Semua pasti kepengen, tapi lah pernah belum, lah bisa belum, lah tahunya belum. Khusyuk itu berarti menikmati. Anak kita tidak menikmati sekolah, tengoklah ujian, salah isi, tidak naik. Bapak nyopir dari Jambi ke Kerinci dan ke Palembang, tapi sopir tidak menikmati nyopirnya. Bukan sampai Palembang, sampai rumah kah? Sampai patok kecelah. Khusyuk itu penting. Kalau sopir khusyuk sampai tujuan, kita nukang bangunan lantai 10, tidak khusyuk, gelebu yang jatuh bukan batu-batu, dionya jatuh. Masang batu-batu tidak khusyuk, mikir di sana, terjadi apa? Gelebu. Kata orang batu bata, dio yang jatuh. Kenapa? Tidak sama Pak. Apalagi besok pilpres, tidak khusyuk. Pilihan 3, coblos nomor 4, nomor ngigau deh. Apa pikir utang mungkin banyak nih kan? Tidak nampak lagi itu. Apa gambar apa? Terbalik-balik. Jadi khusyuk itu kayak gitu. Kalau sopir tidak khusyuk, tidak sampai tujuan. Apalagi sembahyang tidak khusyuk, mimpi dapat surganya Allah Ta'ala. Tidak ada kualitas, Pak. Tidak ada kualitas. Nukang tidak khusyuk, berantakan. Tidak elok yang dia buat. Tidak buat yang dia elok, yang elok. Yang dia buat tidak elok. Kalau sopir tidak khusyuk dalam nyopir, kecelakaan, bahaya, dia meninggal, mobil hancur, orang mati semuanya. Kenapa? Tidak khusyuk dia. Tengok sana, tengok sini, nyopir. Tengok cewek, tengok kanan. Ada cewek lagi, tengok kiri. Ujung-ujungnya tiang listrik dia tumbuh ya. Tidak khusyuk, fokus. Bapak Ibu, kita kan nak merantau ke kubur, nak merantau ke mahsyar, nak merantau ke sirat, nak ketemu dengan Allah. Ujung-ujungnya 2 pintu, nak ke surga atau neraka. Ternyata Isra Mi'raj kita adalah dengan sholat yang khusyuk. Barang siapa tidak khusyuk sholatnya, Nabi yang bilang, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati shalah. Besok kita nak ketemu Allah kok. Allah nak tanya apa? Bukan tanya siapa namamu, apa pekerjaanmu, atau berapa anakmu. Lebih-lebih tidak tanya berapa bininya, tidak tanya. Tapi tanya adalah apa kabar sholatmu. Yang Allah ambil sembahyangnya dulu. Yang Allah periksa sembahyangnya, KPK akhirat. Diambil sembahyangnya, dicek di nilai-nilainya berapa. Kalau sholat 5 waktu nilainya 10, semua ibadah dia nilainya 10. Haji cuma sekali, nilainya 10. Zakat setahun sekali, nilainya 10. Ramadan setahun sekali, nilainya 10. Sa'iru amal, semua ibadah nilai 10. Tapi Bapak Ibu ingat, kalau sembahyang kita diambil oleh Allah, diperiksa, ditimbang, diperiksa, ditimbang, dihitung nilainya berapa. Kalau nilainya 3, kalau nilainya 4, kalau nilainya rendah, seluruh ibadah jadi rendah. Sedekahlah sebanyak apa, nilainya rendah. Pergilah ke Mekah tiap hari, tiap bulan umrah, nilainya rendah. Puasa Ramadan selesai, puasa Senin Kamis selesai, banyak dia buat ibadah, nilainya rendah serendah-rendahnya karena sholatnya nilainya rendah. Masih ada yang ngantuk kan? Kalau ada gilo deh, sekeras ini ngantuk, oh Allah ya Rabbi. Mending makan duku, habis duku. Itu udah ada. Mana panitia ada jelas penelitiannya. Itu kurang tuh. Enggak dong. Sabar lah Pak ya. Yang ngado bersyukur, yang enggak ada bersabar. Nanti ketemu di surga tuh Pak. Kalau sabar. Tapi jangan meruntuk. Aduh. Iya. Depan aku tidak ada lagi.
Untung aku bukan jadi berselingkuh, aku pecat kalau Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita nak ngaji sama-sama ke tahapan sholat yang khusus. Semoga saya yang belajar menyampaikan Allah kasih pertama kali. Allahumma. Saya ngaji masalah Pak. Jadi ditanya, Pak Ustadz, kapan orang sembahyangnya bisa fokus, sembahyangnya bisa khusyuk? Nah, itu Pak. Apa jawabannya? Mudah. Gawe sebelum sembahyang apa? Kalau sebelum sembahyang itu gawenya elok, maka sholatnya khusyuk. Tapi kalau gawe kita sebentar elok, sholatnya tidak bakal khusyuk. Jadi sholat itu hadiah dari kerjaan yang baik sebelumnya. Kalau siangnya bagus, maka subuhnya khusyuk. Kalau waktu duhanya bagus, zuhurnya khusyuk. Zuhur dan asarnya elok, asarnya khusyuk. Asar sampai maghribnya elok, maghribnya khusyuk. Maghrib sampai isya itu elok, isyanya khusyuk. Tidak bisa Pak, kalau kita nak khusyuk, pegawai bebas, tidak boleh. Makan halal haram sama baik, tidak bisa. Lidah kita bisa ngomong baik buruk sama saja, tidak bisa. Orang yang kerjaannya buruk, tidak baik, maka sholatnya pasti tidak bakal khusyuk. Mending tidak khusyuk, tidak sembahyang, tidak sembahyang. Gitu kan? Kata ulama, kalau kamu tidak sembahyang, kamu tak sempat sembahyang, bukan kamu yang tak mau sembahyang, Allah tak mau jumpa dengan kamu. Nampaknya kita yang tidak mau, hakikatnya Allah yang tidak suka. Karena apa? Karena sebelum sembahyang dia perbuatannya buruk, Allah tidak mau ketemu dengan dia sehingga diberatkan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ucapan dia baik, pekerjaannya dia baik, pasti Allah senang. Bapak punya anak pintar, senang kan? Punya anak pintar ngaji, senang. Jangan kita, lurah dia senang, gubernur dia senang. Saya punya teman Ustaz Al-Fajri diundang ke Qatar untuk ngaji di sana. Wah, orang kita ngaji di Qatar. Bapak tahu Qatar di mana? Sungai pertama Juligi. Itu Qatar tuh, Pak. Qatar itu negara minyak. Negara minyak dekat Kuwait kalau tidak salah. Salah sudahlah. Kalau Ustaz salah pun betul. Apalagi betul. Bapak kita punya anak pintar senang. Punya anak kerjanya, anak kerja apa? Kerja di Pertamina. Bukan Pertamina di kantornya, dorong Pertamina Tuhan, minyak eceran ya. Sama baik, dengar minyak eceran ya. Katakan juga kalau Pertamina, wah nampak uang tolaknya kalau pensiun 3 miliar, alhamdulillah, wah keren juga keren. Saya kok tahu lah, kalau tahu kan boleh, kalau punya ide namanya. Kita senang, Pak, kita akan panggil. Kamu anak siapa kok pintar ngaji? Allah pun demikian. Tidak kuat dari suara saya. Tenang. Allah tuh maha melihat, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, melihat, mendengar. Siapa yang pekerjaannya baik, Allah panggil. Hambaku datang ke masjid, aku rindu kepada. Hatimu baik, lidahmu baik, tanganmu baik, yang kau tengok yang baik, telingamu mendengar yang baik, kakimu melangkah yang baik. Tentu Allah sebagai penciptanya sangat ingin ketemu dengan dia. Dia dan masjid jauh, Pak. Tetap sampai. Masalahnya bukan dia yang mau, Allah yang mau ketemu dengan dia. Mekah itu jauh, 8 jam. Kata Allah, aku pengen ketemu. Matahari itu Allah yang nyuruh, terbit, tenggelam. Sama, kita pun Allah yang gerakan. Hamba aku rindu, datang ke situ. Tapi kalau seorang amal dia buruk, lidahnya banyak mengeluh daripada memuji, telinganya lebih suka dengar yang salah timbang yang benar, tangan dia suka ganggu timbang nolong, kaki dia gampang nendang, bukan datang ke majelis ilmu. Kalau amal dia buruk, kata Allah, tidak usah datang.
Jarak dia dengan, jangan marah, jangan tersinggung. Dia dan masjid, dia dan musola, jarak rumahnya cuma 2 meter, tapi tidak tahu mana pintu langgar. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Jangan marah, Pak. Aku kan selama tidak ada pesanan, tidak? Tidak ada pesanan, tidak? Dia dan musola, dia dan langgar cuma 2 meter jaraknya, tapi tidak tahu mana pintu musola itu, mana pintu masjidnya. Bukan dia yang tidak mau datang, Allah tidak suka dengan dia, tidak usah datang. Ngeri ya terang itu, Pak. Ngeri, Pak. Kita nak lihat diri kita. Kalau orang kayak gini keburu mati, Pak. Oh, Allah belum, itu berantakan serbat itu. Orang begitu meninggal, Allah belum sayang, Allah belum merindu, Allah belum suka, dia mati. Habis, Pak. Dikubur tuh tidak bisa negosiasi lagi, Pak. Dipeci malaikat. Dipeci malaikat, babak belur. Habis. Mau teriak tolong-tolong, tidak ada yang dengar. Digebukin sampai hari kiamat. Dipukul sampai hari kiamat. Diazab sampai hari kiamat. Kenapa? Belum baik keburu mati, Pak. Keburu mati. Maka dulu, ya Rasul, ada orang tuh kok akhlaknya buruk, sedangkan kau ini ahli akhlak. Apa obatnya akhlak biar baik, ya Rasul? Iya, Pak. Apa kata Rasul? Perbaiki sholatmu, jaga sholatmu, cintai sholat, paksakan dirimu sholat. Karena kalau kau memaksa dirimu sholat, memaksa Allah suka kepada kamu. Kalau Allah sudah suka, semua jadi baik. Allah akan perbaiki matamu, perbaiki kakimu, perbaiki hatimu, karena engkau sudah sujud di hadapan Allah. Tak ada, Pak, kira lain tak ada. Kalau Bapak Ibu nak punya anak yang soleh-soleha, kuliah sampai S3, kalau dia tak sembahyang, pasti durhaka. Yang ditunggu bukan kita, warisan. Kapan mak mati yo? Aku nak make cincin dia, kata anak cewek. Nak mindahkan kalung mak ke leher aku, nak mindah gelang mak ke tangan aku. Memang dia ada ngomong, cita-citanya di hati besarnya, Pak. Kalau kita sakit, ntar lagi out, ntar lagi ya. Iya, Pak, tidak mungkin, Pak. Kalau dia tidak sembahyang, walaupun ilmunya banyak, pintarnya luar biasa, pasti durhaka, karena anak berbakti butuh ilmu. Tidak bisa barang baik, tidak butuh ilmu. Kayak apa? Buat meja kok butuh ilmu. Dari kayu jadi meja, tidak ada ilmu mana jadi meja, jadi kayu bakar, Pak. Kalau ilmu dia cukup, kayu jati jadi meja, kayu jati jadi pintu, harganya 11 juta. Mahal atau murah? Karena punya ilmu, ada ukiran kayu 11 juta. Ayo, kalau untuk beli kerupuk lumayan tuh, Pak. 1 truk tuh, Pak. Punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, kayu itu jadi kayu bakar. Tidak lebih daripada itu. Sama, anak berbakti butuh ilmu. Tidak ada ilmu agama, mana bisa. Saya pernah cerita, Pak, ada orang, Pak, S3, manggil saya. Saya terkejut, Pak Ustadz, saya punya uang banyak. Terus, Pak, maksudnya, nak kasih ke Ustadz separuh. Ini cuma cerita, Pak Lurah. Cerita. Cerita. Dan tujuan lain tidak cerita. Kenapa, Pak? Apa cerita? Hujan tidak, gerimis tidak, manggil saya ngasih duit separuh duit dia. Banyak tuh, Pak. Mau tahu? Datang ke rumah saya nanti. Yang penting pilih nomor sekian. Amin pula, sama pula. Ngapa, Pak? Apa cerita, Pak? Orang ngasih duit itu mikir, Pak. Tidak semua orang. Kadang orang untuk anak pun tidak dikasih duit kita. Ini bukan anak bapak, bukan beranak, bukan bapak saya bukan anak bapak. Ngapa ngasih uang sebanyak itu? Kan gitu. Saya bukan karyawan bapak. Saya belum buat apa-apa untuk bapak. Kenapa ngasih duit sebanyak itu? Iya, Pak Ustadz, aku punya anak angkat. Dari bayi anakku angkat-angkat sampai besar, sampai kuliah, S1 selesai, lanjut ke S2. Tiba-tiba pas aku sakit, karena jauh, jadi Jambi anaknya jauh.
Pas aku sakit, ditelepon. Dia tahu dia tuh anak angkat. Pak, nanti kalau bapak meninggal itu rumah untuk aku kan? No, sudah nak, dia bilang. Mempercepat kematian aku, namanya. Bukan doakanku Pak. Nanti kalau bapak meninggal itu rumah untuk aku kan? Langsung dia, wah ini anak, akulah masih hidup ditunggu mati. Dia bilang, nak diapokan, nak dijual, mau tanah rumah kan ulah. Dah, mending kasih ustaz dulu untuk ngaji. Alhamdulillah. Itu cerita Pak Lurah. Kalau Pak Lurah ada motor lebih, mobil lebih, sertifikat lebih, serahkan ke saya. Aku olah tuh jadi pahala Allah mah. Yang percaya sudah, resiko tanggung dewe, tanggung dewe, bilang tanggung deh. Karena butuh ilmu untuk mengolah harta jadi soleh, harta jadi teman, hidup jadi amal, butuh ilmu. Kalau tidak bisa jadi musuh. Nah itu tadi Pak. Jadi cuma sikok rumusnya, maksudnya itu dari sekian lain. Kalau akhlak nak baik, rezeki nak barokah, aqimis sholah. Jangan pernah bosan dengan sembahyang. Orang lebih Pak Ustadz, tolong doakan anak saya nih Pak Ustadz. Dia sudah bertitel, punya senjata lagi Pak Ustadz. Oh, instansi pemerintah. Tapi aku ngeri aku ditembaknya Pak Ustadz. Dia bilang gitu. Kayak mana Pak Ustadz? Kalau sempat dia marah dengan aku bisa ditembaknya nih Pak Ustadz. Gimana memberi alat dia? Kasih Pak Ustadz air karomat, air betua, air bismillah. Galo-galo itu. Saya tanya, Bu, anak ibu sembahyang enggak? Oh iya Pak Ustadz, enggak pernah sembahyang ya Pak Ustadz. Pantesan tuh anak antu. Wah Bu, kalaupun ku kasih air karomat, air bismillah, enggak mempan. Kenapa dia enggak sembahyang? Allah enggak mau perbaiki dia. Sudah sembahyang dia. Wah Pak Ustadz, lah besar dia, timbang aku dulu bilang. Bapaknya dia lawan, mau lagi aku maknya, dia bilang. Pak tinggal nyesal. Anaklah ngelawan orang tua. Kalau dia tidak sembahyang, ngelawan terus Pak. Ngelawan terus. Maka aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalaupun Bapak sembahyang kita tidak buat kita kaya. Pak Ustadz pula sembahyang tapi utang masih ada, rumah masih ngontrak, biarlah. Yang penting akhlak aku baik, akhlak Anda aku baik. Kalau bersembahyang tidak mendatangkan kekayaan dan pangkat dan kedudukan, minimal sembahyang memperbaiki akhlak anak kita di hari kiamat. Timbangan terberat adalah akhlak. Walaupun dia miskin, akhlaknya banyak, surga terbeli, neraka terjual. Kalau tidak berakhlak, tidak punya sholat, sekaya-kayanya dia, tidak akan terbeli surganya Allah, akan terbeli nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang Pak Ustadz, ngapa ke masjid? Tak kaya juga Pak Ustadz. Ngapa ke masjid? Tak kaya juga. Kalau kaya tuh kerja lah. Kerja jadi anak presiden kaya lah kalau bilang. Kalau tak pindah ke Kerinci, kaya kalau dari pagi lah kaya. Hadirin, itu bukan tujuan dunia, Pak. Dunia ini gini-gini Pak. Tapi tujuan terbesar adalah agar kita ini diperbaiki oleh Allah, kita layak ke surga, nolak nerakanya Allah. Saya tanya Bapak, apa untungnya gagah? Apa untungnya pintar? Untungnya kaya, kebun banyak, tapi diponis Allah tinggal di neraka. Kan tidak ada guna. Dan apakah kerugian? Tampang dia pas-pasan, rumah dia ngontrak, motor dia butuh, tapi sembahyangnya terjaga, dia dipindah ke surga oleh Allah. Apakah itu kesengsaraan? Tidaklah Pak. Kalau ujungnya surga, bukan sengsara. Kalau ujungnya bukan neraka, dia sengsara. Walaupun kaya sekaya-kaya. Yang penting itu ujungnya Pak, bukan pangkal. Tidak apa-apa Ramadan. Malam sahur, pagi puasa, siang tidak makan, sore tidak makan, maghrib puasa, buka dikejar berjamaah, dikejar buka bersama, tiba-tiba isya, ngantuk belum hilang lagi tuh Pak, sebatang rokok belum habis lagi, lah taraweh, lah penuh, sembahyang 2 rakaat, muntah-muntah sebagian tuh Pak, kan buka kebanyakan,
habis taraweh, tadarus, habis tadarus, tahajud, sahur. Kok capek nian ya? Pak, kalau ujungnya surga tuh bukan capek, enak, Pak. Karena ujungnya surga, keselamatan jumpa Allah, ketemu Allah, ketemu Rasulullah, mendapatkan apa yang kita minta selama-lamanya. Maka sembahyang, taraweh, tahajud itu bukan susah karena ujungnya jelas. Sebaliknya, Pak, kita bilang senang, 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 senang. Ujung-ujungnya tangkap KPK. Hilang senang malam-malam itu. Mending KPK, Pak. Kayaknya senang. Ada orang itu dah Islam, Pak, dah Islam. Dari kecil dah Islam, dah pernah nyebut nama Allah. Dari bayi sampai dia mati, dah pernah nyebut nama Tuhan. Itu bukan Allah masalahnya. Tapi subhanallah istijrar, badan sehat, sakit kayak tak pernah, rugi kayak tak pernah, susah kayak tak pernah, makan serba catering, pakaian serba laundry, rumah kayak hotel. Aduh gitu, Pak. Aduh enggak? Aduh, Pak. Enggak pernah nyebut nama Allah. Baru besok ketika mati itu, baru mati itu ditarik nyawa kayak kambing di sebelah, Pak. Kelepak, dikubur, diponis masuk neraka tanpa hisab. Kau masuk neraka tanpa pemeriksaan. Oh, aku nanti periksa sama yang ideal. Masuk neraka tanpa pemeriksaan, dan ketika dia masuk neraka ada tulisan yaskunu fiha abadan abadiyah, kau akan tinggal di situ selama-lamanya. Maka dia akan menyesal, percuma dulu aku gagah, percuma aku dulu tidak pernah sakit, percuma dulu aku tidak pernah rugi, tapi sekarang aku rugi yang sebesar-besarnya, aku celaka yang sebesar-besarnya, aku hancur sehabis-habisnya. Kenapa? Diponis masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tahu tak? Sekali tidak sembahyang itu risikonya apa? Tahu tak, Pak? Hah? Tanya Pak Lurah. Pak Lurah, kalau sekali tidak bayar PBB risikonya apa, Pak? Denda berapa, Pak? Minum dulu, Pak. Ada denda. Tadi program bilang buang sampah. Sampah yang dibuang, cuman caranya salah. Pakai mobil, dendanya 5 juta. Aturan provinsi, kota. Kalau di Muara Jambi tidak masalah, kalau Muara Jambi kan. Tong sampah di mana-mana. Itu buang sampah, aturan kota. Buang sampah salah 5 juta, Pak. Gimana kalau perintah Allah yang kita salahin, Pak? Kira-kira berapa dendanya, Pak? Hah? Lipat apa dibilangnya? Mendengar hadisnya, Pak? Mendengar apa enggak? Mendengar? Apa hadisnya, Pak? Saya baca dulu. Aku sudah hafal, sudah. Mantara, aku bukan nakut-nakuti, nyampaikan pesan Nabi, Pak. Mantara tas-salata hatta mawawwatuha kutiba fil nahri hukbah. Ini yang sering pengajian apa sudah hafal hadis itu. Insyaallah tidak sembahyang lagi. Barang siapa sekali meninggalkan salat fardu. Salat itu bukan perintahnya Pak RT, Pak Lurah, bukan. Perintahnya yang menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Allah Ta'ala. Sekali dia ada sembahyang, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan diponis masuk neraka selama berapa? 28.800.000 tahun. Nah, mau mikir nggak lo? Mau? Yang lo, ayo Ustaz, ayo lama ya. Jangan ngajak-ngajak aja ya. Ngajak-ngajak. Sikok sekali tidak sembahyang, kalau tidak Allah ampuni, ini hadis, dia akan dipendam dalam neraka, itu dibakar hidup-hidup, disiksa hidup-hidup, dicincang hidup-hidup selama 28.800.000 tahun. Sehari sembahyang 5 kali, kalikan 5. Berapa, Pak? Kali gitu, Pak? Banyak nih, banyak. Itu sembahyang. Pak, aku tidak salah tuh. Lama niat, kan subuh cuma 2 rakaat, zuhur cuma 4 rakaat. Ngapa dibilang pokok lama niat? Yang jadi lama itu bukan sembahyang yang kau tinggal.
kepada siapa engkau bersalahnya. Itu masalahnya. Kalau bapak tunjuk anak aku, lah kita kawan. Kita kawan. Itu anak saya bapak tinju. Sudah. Anak Pak Ustadz, sudah lah Pak, kita dah panjang-panjang. Anak saya, kalau yang bapak tinju anak Brimob, mati ya Pak. Iya. Yang bapak tinju anak Brimob, komandannya pulang. Oh, sudah Pak. Berdengkar juga. Bukan Brimob sini, yang sana. Iya kan? KKB. Yang bapak gebuk anak KKB, itu KKB. Apa KKB itu? Yang di Papua itu Pak. Sama-sama anak, kalau umurnya sama, namanya sama. Siko anak aku, siko anak KKB. Yang di Papua, yang ditembak-tembak ada mati-mati itu Pak. Iya kan? Kalau anak saya, sudahlah Pak, kita sama-sama orang Islam, sudahlah. Paling saya maafkan, tapi jangan ulangi lagi. Tapi kalau anak tuh anak, enak, anak preman Tanah Abang yang kita pukul, kita mati Pak, satu keluarga itu Pak. Hilang jenazah kita itu Pak. Ngapa? Iyalah, kemarin tinju anak Pak Ustadz tidak apa-apa. Ini ngapa sekarang kau bilang kalau tengoklah anak siapa dulu kau tinju tuh. Kalau anak saya oke, anak Pak Lurah maafin, anak preman Tanah Abang tahu hilang, jenazahnya hilang. Jadi bukan anaknya yang dimasalahkan, anak siapa? Sholat itu perintah siapa? Perintah PBB? Bukan. Perintah presiden? Bukan. Perintah raja dunia? Bukan. Perintahnya raja di raja yang menguasai dunia dan akhirat. Kalau kau tinggalkan, dengan Allah berhadapan. Kalau kau kerjakan, Allah yang senang kepada engkau, maka kuburmu menjadi taman-taman surga, luas seluas-luasnya, terang seterang-terangnya, senang sesenang-senangnya, karena kau telah menyenangkan zat yang punya kehidupan dunia dan akhirat. Makanya Pak, kalau kita kerja, jangan sampai ninggali sholat. Kalau kita bos, jangan sampai ngalangi karyawan tidak sembahyang. Kita tidak bisa buat dia kaya. Nak gaji 10 juta bulan tak mampu bos. Minimal jangan ganggu surganya, jangan ganggu sholatnya. Tak bisa buat dia kaya, tak masalah. Tapi jangan dia gagalkan ke surga Allah demi kerja Jumatan lepas. Demi hasil pekerjaan zuhur lewat, asar lewat. Itu namanya buat sengsara anak buah, kayanya tak pasti, nerakanya pasti. Kalau tak bisa ngasih gaji besar, beri kesempatan sembahyang seluas-luasnya. Sekarang waktumu kepada Tuhanmu. Zuhur berkumandang. Kawan-kawan, karyawan, untuk aku jam 8 sampai jam 12 sudah selesai. Sekarang waktumu untuk Tuhanmu, datangilah. Bagi-bagi. Jangan kita terus. Jangan halangi dia dekat dengan Tuhan. Kita dukung. Ayo sembahyang. Subhanallah. Toyota, jalan Toyota Pal 10 itu ada azannya Pak di situ Pak. Gemuk tiap hari itu gemuk oli. Tapi azan di situ berkumandang Pak. Aku servis mobil di sana Pak. Subhanallah, tempat yang kita bilang kotor, penuh oli, debu, mobil. Ketika azan berhenti sembahyang. Orang jinian, iyo kepalanya, direksinya nyuruh jadilah ya. Jadi kalau kita sebagai bos nggak bisa buat dia kaya, jangan halangi surganya. Sama Pak, kalau kita karyawan, lah kerja bertahun-tahun, kaya juga tidak. Rumah tetap ngontrak, minimal jangan ngontrak surga, tidak boleh. Surga itu wajib hak milik Pak, bukan hak pakai. Cara belinya dengan duit, bukan. Walaupun mahal, tapi bisa beli tanpa uang dengan menjaga sholat sehari 5 waktu. Setuju? Setuju? Nah itu bila Pak malam juga lah. Bapak kalau balik sampai rumah langsung, aku tak kapan sampai ini. Ya, Pak Abdul. Jadi sholat itu akan khusyuk kalau kita sebelum sembahyang gawinya elok. Tolong nih yang sabar, jadilah orang baik dimanapun, kepada orang yang jahat sekalipun, nanti Allah kasih enaknya sembahyang.
Sembahyang itu kena enaknya, nggak kena beban, tapi yang dapat enaknya. Kata Syekh Zakaria, dalam umur 60 tahun minimal pernah sekali khusyuk. Itu targetnya. Terasa enak, kayak orang habis makan ngerokok enak, ada apa? Kalau tidak pening kan, bisa tidak sembahyang pening, Pak. Aduh, aku belum tahajud pening balagu. Ada apa tidak? Usahakan ada, Pak. Usahakan ada. Kalau pernah sekali, kata beliau, innama, mulai ceramah lagi deh. Ini kayak sudah betul tuh gede deh. Taqabbalallahu minal muttaqin, kata Allah Ta'ala di juz 6, bahwasanya kalau kau pernah khusyuk, berarti sholatmu ada yang Allah terima. Kalau sikap sembahyang Allah terima, semuanya bakal diterima, yang salah bakal diampuni. Yang repot itu tidak satu pun layak terima. Itu kacau. Kenapa? Sembahyang pikirannya bini orang. La ilaha illallah. Ketahuan. Sembahyang pikirannya bini orang. Sedang sembahyang mikir maksiat. Gimana pikiran tuh? Sedang sembahyang nyebut nama Allah pun tak ingat Allah. Sedang Allah pun tak ingat Allah. Bahkan ingat maksiat. Kapan lagi ingat Allah kalau tidak pas sembahyang? Kapan di mana lagi, Pak? Kata oleh ulama, nilai saya berapa di hadapan Allah? Tergantung sholat dalam dirimu nilainya berapa. Kalau dalam dirimu sembahyang itu penting, engkau pun dianggap penting di hadapan Allah. Kalau sembahyang anggap tidak penting, kau tidak penting di hadapan Allah. Lebih rendah daripada perkara yang rendah. Jago sembahyang itu sendiri. Disitulah nilai kita dunia sampai Kalau ingin bernilai, jago harga mati. Sudahlah panjang mudah-mudahan habis ceramah nih, saya pun sebagai enak sembahyangnya, Bapak Ibu pun sebagai khusyuk. Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan. Saya punya pesantren yang putra di Sungai Bertam, yang putri di Ibrahim. Bapak yang ingin daftarkan anaknya silakan didaftarkan. Pak Lurah, kalau ada yang tidak mampu kasih tahu, baik. Ya, akan kita gratiskan. Yang penting dia jadi hafal Quran. Allahumma. Kalau hafal Quran nanti bisa jadi polisi, jadi TNI, jadi dokter. Kita sudah meluluskan anak yang ijazah Quran jadi polisi, lulus jalur khusus namanya, jalur 30 juz. Yang TNI juga begitu, lurus jalur 30 juz. Alhamdulillah, Pak. Jadi yang tak mampu, nak 10, nak 20 kita selesaikan. Tapi Yonian, Pak Lurah ngasih rekomendasi tidak mampu. Mobil dia dua, ya kan? Tanggung jawab Pak Lurah itu. Jadi kalau yang tidak mampu, sekalipun tidak mampu, punya cita-cita, kita terima tanpa batas. Ngomong sekarang, ya kan? Kalau memang mampu, jangan pura-pura tidak mampu. Nanti tidak mampunya habis dia. Insyaallah, Pak ya. Semoga Allah telah terima. Allahumma maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.